Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya jurnalis Banjarmasin Post Kurniawan dalam program acara Bitalk Banjarmasin Post bicara apa saja yang tentunya akan hadir dengan tema yang berbeda lagi sore ini dan menghadirkan narasumber yang kompeten yang tentunya akan membahas bahasan mengenai soal PPDB tahun ini di Kalimantan Selatan. Telah hadir di samping saya Ketua Ombudsman Kalsel Bang Hadi Rahman ya. Apa kabar Bang Hadi? Alhamdulillah baik, Mas Kur. Alhamdulillah baik, mantap, benar suaranya berarti memang cocok beliau di posisi ini tentunya. Ini secara umum bagaimana ini PPDB penerimaan ya ini apa di Kalsel ini sejauh ini apakah sudah mendengar atau mungkin ada pengaduan? Ini saya langsung aja ini Ya. karena temanya ini sangat dinanti oleh siswa, oleh orang tua, pihak sekolah dan pemerintah terkait tentunya. Ya. Makasih, Ya, Mas Kur. ya. Pertama dulu saya alhamdulillah senang sekali bisa gabung di program Bipos ini, Bipostok ya, Ya, Mas Kur ya. Program yang saya pikir sangat bermanfaat, tidak hanya buat pembaca atau pemirsa Bipos, tapi juga masyarakat Kalsel secara umum. Jadi hari ini saya bisa diundang dan diajak gabung, kita bincang diskusi mengenai PPDB begitu ya, Mas Kur ya. ya. Jadi pertama dulu terkait Ombudsman. Ombudsman ini kan lembaga negara independen. Jadi dia berdiri berdasarkan Undang-Undang 37 2008 tentang Ombudsman yang melaksanakan fungsi pengawasan pelayanan publik. Nah, substansi yang diawasi Ombudsman itu berbagai macam. Ya. Termasuk pendidikan. Nah, kalau kita bicara pendidikan kan tidak cuma PPDB tapi banyak hal. Ya. Nah, tapi yang betul tadi dikatakan Mas Kur, yang tema menarik setiap tahun, hajatan besar lah. Hajatan ibarat besar kata. ini. Hajatan besar di bidang pendidikan setiap tahun itu Penerimaan peserta adalah didik PPDB, baru. penerimaan peserta didik baru Ya. di berbagai jenjang Jenjang ya. pendidikan atau level pendidikan, baik Oke. di mulai SD, SMP, SMA, sampai SMK. Nah, tentu kami dalam kaitannya pengawasan ini, kami melakukan berbagai hal. Jadi, kalau berdasarkan undang-undang, Ombudsman itu kan core bisnisnya dua, atau tugas pokoknya itu dua kalau kita dari 8 itu kita ringkaskan. Penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi. Nah, jadi maka terkait dua hal ini yang kemudian kami jabarkan lagi, khusus untuk tematiknya PPDB. Pertama, dari sisi laporan, tentu kita akan menerima, memproses, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait PPDB. Makanya kami mengaktifkan berbagai kanal pengaduan dan mekanisme respon cepat. Karena PPDB ini kan timelinenya jelas. Timelinenya singkat gitu. SD, SMP sekarang berakhir. Nih sekarang SMA ya. Kan? Dan waktunya kan singkat ini. Ya. 3 hari ini misalnya untuk registrasi, nanti Jumat pengumuman hasil misalnya, dan minggu depan sudah untuk registrasi. Sehingga kalaupun ada hal-hal yang misalnya menjadi permasalahan di lapangan, itu harus segera cepat diantisipasi. Jadi kita akan punya banyak mekanisme untuk menyelesaikan laporan. Nah, khusus PPDB ini kami respon cepat dan mengaktifkan berbagai kanal pengaduan. Kami punya 12 kanal pengaduan, Mas Pur. Dan itu kita aktifkan semua, dan kita juga mensosialisasikan ke seluruh masyarakat melalui rekan-rekan media termasuk Bipos. Jadi dengan media sosial kami juga, dengan rekan-rekan media partner kita sosialisasikan. Masyarakat bisa menghubungi Ombudsman 0811 165 3737 misalnya. Itu salah satu ya karena pengaduan yang kami miliki WA. Nah, yang berikutnya selain itu kami juga aktif ke lapangan. Jadi tidak cuma menunggu laporan, tapi kita juga melakukan pemantauan atau monitoring langsung ya. ke lapangan. Jadi sasaran kami itu ini secara nasional bahkan, tidak cuma di Kalsel. Gerak kami ini gerak yang terprogram dan bersama serentak secara nasional. Setidaknya kita ada 6 lokus yang kita lakukan monitoring langsung. Satu adalah satuan pendidikan, baik itu di level SMA atau SMK, kemudian dinas pendidikan, kemudian juga inspektorat, kemudian juga BBPMP, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, memang yang terbesar yang lokus penyelenggara kan di satuan pendidikan sekolah maksudnya, SMA atau SMK. Tapi kami juga kemudian mendatangi atau berkoordinasi dengan tadi yang lembaga-lembaga lain tadi. Dalam rangka ini untuk percepat kalau ada laporan diselesaikan, dan kalau ada kendala atau permasalahan segera diatasi, jangan sampai ada yang menjadi keluhan masyarakat. Kalau berdasarkan pengalaman kami, titik-titik krusial itu ada di 3 tahap untuk PPDB ini.
Pertama adalah di pra PPDB-nya. Yang kedua pada saat pelaksanaan hari H atau pas seleksi jalur itu. Kan jalur ada 4 nih. Kemudian yang ketiga pada saat pasca PPDB. Contoh misalnya pada saat pra itu ya, terkait dengan bagaimana sosialisasi. Apakah sosialisasi baik di level dinas ke satuan pendidikan maupun dari satuan pendidikan ke masyarakat, ke publik itu dilakukan sosialisasi secara luas. Atau bagaimana kemudian kepanitiaan sekolah. Sudah dibentuk atau belum? Juknisnya. Kemudian pengelolaan pengaduan. Disiapkan enggak entah di satuan pendidikan, sekolah atau di dinas kanal pengaduan yang aktif. Nah, sehingga kalau misalnya ada apa-apa, masyarakat tidak harus ke ombudsman langsung, boleh juga Bisa. gitu kan. Tapi bisa langsung juga ke penyelenggara. Nah, itu harus dipastikan harus aktif. Karena Setelah dalam dari beberapa kesempatan kita macet di penyelenggara, Iya, nanti baru bisa kita coba ke misalnya, ombudsman juga. kita tahu tuh ada misalnya nomor pengaduannya, tapi ketika dihubungi tidak aktif gitu. Padahal sudah jam Dan itu kerja. biasanya ada aja gitu ya, Ada. Ya, ini kan salah satu temuan kita nih. temuan. Aktif. Dan itu menjadi rekomendasi kami bahwa kepada kan pengawasan kami ini tadi saya bilang di awal itu kita melakukan rapat koordinasi. Pada saat pelaksanaan kita ke lapangan menerima laporan dan setelah itu kita evaluasi. Nah, di forum evaluasi itu kami menyampaikan saran-saran, masukan atau rekomendasi. Nah, itu kita sampaikan. Sebaiknya di Juknis misalnya itu juga dicantumkan nomor telepon WA, tidak cuma medsos, IG atau email, tapi juga WA. Karena sekarang komunikasinya kan telepon atau WA. Mudah ya sebenarnya ya. Nah, di Juknisnya memang ada telepon ini disediakan oleh penyelenggara, tapi itu diumumkan lewat medsos. Nah, sebaiknya di Juknis juga kita sampaikan untuk diinformasikan juga kepada masyarakat. Kalau secara tren itu kan SD, SMP, SMA itu biasanya yang lebih rawan. Itu biasanya di tingkatan mana itu, Pak? Mas Gor, yang rame itu ibaratnya banyak menjadi atensi berbagai pihak itu tentu di level SMA ya. Kalau kami berdasarkan, saya bicara tidak berdasarkan opini atau apa, tapi data laporan kan. Jadi laporan berdasarkan tren dari hajatan besar yang tadi ini, laporan itu ya paling banyak memang di level SMA atau SMK. Kenapa itu, Pak? Jadi, ini kita kembali lagi mungkin secara filosofisnya ya, Mas Kur, bahwa sesuatu yang terbatas itu boleh jadi kemudian banyak yang ingin. Jadi sebenarnya pendidikan ini kan amanat besar bangsa ini. Salah satu tujuan negara kita, founding father kita itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan artinya dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa ini, semua warga masyarakat, warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Layak dan bermutu. Nah, masalahnya adalah ini juga yang menjadi ini kami, bahwa satuan pendidikan itu belum sepenuhnya merata. Mutu tingkat pendidikan kita ini belum sepenuhnya merata. Ini kita bicara SMA tadi ya, SMA SMK. Dilihat dari dua hal. Pertama dari sisi tenaganya, yang kedua faktor pendukung. Jadi tenaga ini boleh jadi di sekolah itu banyak terkumpul di kota-kota besar, misalnya guru-guru atau tenaga pendidik misalnya. Nah, kalau kita bicara di daerah-daerah luar kota besar atau 3T misalnya, boleh jadi masih sangat terbatas jumlah gurunya, yang banyak honorer. Itu tadi saya bilang. Jadi dari sisi kuantitas atau kualitas ini belum merata. Kuantitas kalau kita bicara misalnya, banyak guru berstatus sudah ASN, tapi realitanya banyak juga yang status ASN ini kepala sekolah dan 1 atau 2 guru wali kelas saja, yang lainnya honorer, apalagi di daerah misalnya. Nah, kualitas terkait sertifikasi, boleh jadi lebih banyak guru yang mendapatkan sertifikasi itu di kota-kota besar begitu kan. Itu dari sisi infrastruktur tenaganya, SDM-nya. Belum lagi sarana prasarananya, Mas Kur. Ibu sekalian, ini pemirsa Bipos, kan sarana prasarananya kalau dia berada di kota besar kita lihat sendiri. Ini banyak yang sudah memadai. Tapi kalau kita bicara agak keluar sedikit, boleh jadi
Mungkin ruang kelasnya kah sudah perlu pembenahan, Dan ini renovasi. jadi atensi juga tentunya Oh ya iya, untuk karena itu SMA. menjadi laporan kami. Oh, Pemerataan laporan kami ketika masyarakat ada menyampaikan di salah satu daerah, realitanya adalah betul tadi ada kita ini kan SMA di Banjarmasin aja, itu jumlahnya berapa, Mas Ko? 13. 13. Nah, SMP di Banjarmasin 34. Nah, 34 ini kalau lulus semua kan Ke 13 ini iya, di Banjarmasin ya. Ya. Nah, kalau kita bicara jumlah kursi yang tersedia kan 24.000 sekalsel untuk SMA dan SMK. SMA untuk SMA di Kalsel 24.000 rombel. 24.000 peserta didik yang bisa ditampung di 708. Dan hal ini rombel dengan di sedemikian besarnya peluang tadi, potensi kecurangan itu bisa jadi ada dong ya. Iya. Dan karena menjadi atensi nih tentunya Iya, kan. betul. Karena tadi akhirnya kan ini perubahan kebijakan yang kemudian dengan Permendikbud 1 2021 kemarin, itu kan kita mengenal 4 jalur. Ada zonasi, afirmasi, pindahan tugas atau mutasi, dan prestasi. Betul. Nah, dulunya kan itu kalau zaman saya sekolah juga, mungkin Mas Kur juga sekolah dulu, kita hanya berdasarkan nilai raport kan. Betul. Nah, sehingga akhirnya amanat undang-undang yang pemerataan tadi, berkualitas tadi, itu belum sepenuhnya bisa diaplikasikan di lapangan. Kenapa? Karena yang berprestasi ini ngumpul di satu sekolah. Ngumpul kalau dulu tuh ya, karena kita pernah laporkan kumpul, jadi berdasarkan nilai kan. Akhirnya sekolah-sekolah yang pada saat dulu itu masih belum dianggap ini kekurangan siswa dengan nilai-nilai yang tinggi, karena nilai tinggi kumpul semua kan di sekolah-sekolah favorit. Nah, jadi akhirnya diubahlah kebijakan itu sehingga jalur raport itu tetap ada ruang dinamakan jalur prestasi akademik. Tapi dibatasi kuotanya. Dan sekarang yang lebih utama tadi kan zonasi. Ya. Dengan untuk SMA itu 50% misalnya. Kuotanya 50% jalur zonasi yang ditentukan berdasarkan jarak tempat tinggal antara sekolah dengan tempat tinggal calon peserta didik CPD kalau orang tuanya. Nah, itu yang kemudian perubahan seperti ini dengan ini kondisi seperti ini kemudian masyarakat tentu perlu waktu ini penyelenggara perlu waktu untuk beradaptasi terhadap kebijakan yang berubah.